Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurayani Kafadrianti dengan NIM 30223110178 dari kelas 23 MN4 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan PT Asuransi Autoraya untuk memenuhi tugas manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Wila Fatika Sari SEMM. Nah, sebelum itu saya akan membahas sedikit mengenai profil perusahaan yang saya pilih. Nah, PT Asuransi Autoraya atau Sera adalah anak perusahaan PT Astra International Tbk yang saat ini telah dikenal luas sebagai salah satu perusahaan transportasi atau layanan transportasi dan logistik terbesar di Indonesia. Sera yang pada awalnya perusahaan jasa penyewaan kendaraan kini menjadi perusahaan penyedia transportasi yang terbesar dan terdepan. Sera merupakan salah satu perusahaan transportasi yang berintegrasi dengan TRAC Astra. Melalui lini bisnisnya, Sera menawarkan solusi terbaik bagi para pelanggannya dalam bidang transportasi dengan memberikan jasa penyewaan kendaraan untuk korporasi maupun perorangan. Nah, ke materi selanjutnya yaitu mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada rasio profitabilitas, kemudian ada rasio leverage, kemudian ada rasio likuiditas, keempat ada rasio aktivitas, dan yang kelima yaitu ada rasio aktivitas. Nah, pengertian yang pertama yaitu mengenai rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini adalah serangkaian metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap penjualan, aset, ekuitas, dan faktor lainnya. Rasio ini membantu pemangku kepentingan seperti investor, manajer, kreditor untuk memahami sejauh mana perusahaan berhasil mengubah pendapatan menjadi keuntungan. Untuk perhitungan yang pertama yaitu ada ROA. ROA ini adalah return on asset, yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Nah, bisa dilihat rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk analisisnya, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa return on asset atau ROA merupakan rasio antara laba setelah pajak terhadap total aset. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih setelah pajak dari total aset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, kenaikan ROA sebesar 3% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya sehingga menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Kemudian ada ROE atau Return on Equity yang merupakan resiko yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Nah, untuk formulanya bisa menggunakan formula yang tertulis, yaitu ada ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk analisisnya, seperti yang terlihat dalam data dari tahun 2020, 2021, dan 2020, ROE sebesar 1% pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan hanya mampu menghasilkan sedikit laba bersih dibandingkan dengan jumlah ekuitas yang dimiliki. ROE sebesar 0% pada tahun 2021 berarti perusahaan tidak menghasilkan laba bersih sama sekali. Pada tahun tahun selanjutnya, ROE sebesar 272% merupakan angka yang sangat luar biasa tinggi dan tidak biasa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada ROI atau Return on Investment. ROI ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur intensitas atau efisiensi atau profitabilitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Nah, untuk perhitungannya bisa menggunakan formula sebagai berikut, yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi investasi dikali 100%.
Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan periode kurang dari 1 tahun. Quick ratio ini bisa dihitung dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100%. Pada data yang tersedia pada tahun 2020, current ratio sebesar 6,64 atau 664%, perusahaan memiliki aset lancar 6,64 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan likuiditas yang sangat baik, di mana perusahaan memiliki lebih dari cukup besar aset lancar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah uang kas dan bank tersedia untuk membayar hutang. Rasio kas ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu kas rasio sama dengan kas ditambah kas setara dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, pada tahun 2020, kas rasio sebesar 179% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk menutupi 1,79 kali kewajiban lancarnya. Ini berarti bahwa perusahaan dalam kondisi likuiditas yang sangat baik. Dengan kas yang lebih dari cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, pada tahun 2021 kas rasio menurun menjadi 146%, yang masih menunjukkan likuiditas yang cukup baik, meski ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk kas rasio tahun 2022 menunjukkan angka 3.086 sekian persen yang sangat tidak normal atau ekstrim. Kemudian yang ketiga ada rasio leverage. Rasio leverage ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang atau pembiayaan dari pihak luar. Nah, rasio leverage ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu ada total debt to total asset ratio atau DAR, yaitu rasio hutang terhadap total aktiva, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Nah, untuk DAR sendiri bisa dihitung dengan formula total uang dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, rasio DAR adalah 55%, yang menunjukkan bahwa 55% dari aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Ini berarti perusahaan memiliki tingkat leverage yang moderat, di mana lebih dari setengah asetnya berasal dari pembiayaan hutang. Pada tahun 2021, DAR meningkat menjadi 58%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh hutang sedikit meningkat. Ini bisa berarti perusahaan mengambil lebih banyak hutang untuk mendanai pertumbuhan asetnya. Kemudian yang kedua ada total debt equity ratio atau DER, yang mana rasio hutang ini terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Bisa dihitung dengan total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2020, DER sekitar 124% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Pada tahun 2021, DER meningkat menjadi sekitar 141%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada hutang untuk mendanai operasinya dibandingkan dengan ekuitas. Pada tahun 2022, DER mencapai sekitar 152%. Peningkatan lebih lanjut dalam DER menunjukkan bahwa proporsi hutang ekuitas terus meningkat. Nah, untuk rasio yang keempat itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya untuk menghasilkan penjualan dan pendapatan. Rasio aktivitas ini dibagi menjadi dua, yaitu ada TATO, kemudian ada current asset turnover. Nah, untuk TATO sendiri itu adalah perputaran total aset yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran dana yang ada di dalam aktiva perusahaan. Bisa dihitung dengan
penjualan bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, total aset turnover rasio sekitar 0,75 atau 75% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan penjualan sebesar 75% dari total aset yang dimilikinya. Pada tahun 2021, turun menjadi sekitar 72%, menunjukkan bahwa penurunan efisiensi dalam penggunaan total aset untuk menghasilkan penjualan. Pada tahun 2022, rasio turun lebih lanjut menjadi sekitar 70%. Kemudian yang kedua ada current asset turnover atau rasio perputaran aset lancar, yaitu alat analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset lancarnya dalam menghasilkan penjualan. Bisa dihitung dengan CAT sama dengan penjualan bersih dibagi aset lancar dikali 100%. Nah, pada tahun 2020 karena asset turnover rasio sekitar 461% menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menggunakan aset lancarnya untuk menghasilkan penjualan. Pada tahun 2021, current asset turnover rasio menurun sekitar 383%. Penurunan ini bisa menunjukkan bahwa efisiensi dalam menggunakan aset lancar untuk menghasilkan penjualan menurun. Pada tahun 2022, kembali menurun menjadi sekitar 373%. Meskipun penjualan meningkat, rasio ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam menggunakan aset lancar untuk menghasilkan penjualan sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada rasio pasar. Rasio pasar adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai nilai pasar saham perusahaan dan hubungannya dengan berbagai aspek finansial perusahaan. Nah, rasio pasar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada price earning ratio, yaitu rasio keuangan yang sering digunakan investor ataupun analisis sekuritas sebagai alat untuk menilai saham perusahaan dalam membantu investor memilih saham yang akan dibelinya. Bisa dihitung dengan formula harga per saham dibagi earning per share dikali 100%. Pada tahun 2022, per sekitar 13% menunjukkan bahwa saham relatif murah dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan. Pada tahun 2021, per sekitar 22% menunjukkan bahwa saham masih relatif murah dibandingkan dengan EPS, tetapi ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jika PER adalah 224%, artinya harga per saham jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih per saham. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu ada dividend payout ratio, yang artinya rasio keuangan yang mengukur proporsi laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Bisa dihitung dengan total dividen dibagi laba bersih yang dihasilkan dikali 100%. Pada tahun 2020, dividen payout ratio sebesar 249% menunjukkan bahwa perusahaan membagikan dividen lebih dari 2 kali lipat dari laba bersihnya. Pada tahun 2021, dividen payout ratio yang sangat tinggi atau bahkan lebih dari 100% menunjukkan kemungkinan masalah dalam data. Nah, pada tahun 2022 sebesar 147% juga menunjukkan bahwa perusahaan membagikan dividen yang melebihi laba bersihnya. Nah, yang terakhir itu ada dividend yield ratio, yang mana artinya rasio keuangan yang mengukur seberapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham relatif terhadap harga sahamnya. Rasio ini memberikan indikasi tentang imbal hasil dividen yang diterima investor dibandingkan dengan harga saham yang mereka bayar. Bisa dihitung dengan menggunakan dividen per share dibagi dengan market value per share dikali 100%. Pada tahun 2020, dividen yield ratio sangat tinggi, menunjukkan bahwa dividen yang dibayarkan sangat besar dibandingkan dengan harga sahamnya. Pada tahun 2021, dividen yield ratio meningkat drastis. Kemudian pada tahun 2022, hasil yang sangat tinggi menunjukkan adanya masalah data atas perhitungannya. Nah, kesimpulannya adalah penurunan dalam rasio perputaran aset ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan menurun dari tahun ke tahun. Ini bisa menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan aset dan strategi operasional. Nah, mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.